Sistem duplikat tingkat dewa. Bab 681. Hati yang berat. Di luar aula, di alun-alun, Lin Xuan berterima kasih pada Zhong He. Kakak senior Zhang, terima kasih atas perlindungan Anda dalam kompetisi ini. Dalam kompetisi 10 garis keturunan, Zhong He krisis berkali-kali. Sudah waktunya baginya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Adik kecil, kau tidak perlu bersikap sopan. Tuan telah memintaku untuk kembali. Sebagai pemimpin, aku akan melindungi kalian semua. Zhong He menggelengkan kepalanya sedikit dan mengatakannya dengan senyum tipis. Setelah merenung sejenak, dia berbicara lagi. Adik laki-laki kecil, kalian semua harus mengandalkan diri sendiri. Saya bersiap untuk meninggalkan benua Dongyuan dan menuju ke benua esensi tengah. Kemajuan saya di benua Dongyuan ini sudah lambat. Selain itu, saya merasa bahwa bakat sejati saya perlu ditampilkan di benua esensi tengah. Hanya dengan begitu saya akan dapat mencapai tingkat tuan saya, tingkat kaisar yang tak tertandingi. Zhong He mengatakannya tanpa menyembunyikan apapun. Benua esensi tengah, Lin Xuan terkejut saat mendengar ini. Dia segera bereaksi. Mungkinkah para jenius top benua Dongyuan, seperti Zhong He, yang memiliki konstitusi khusus, semuanya telah pergi ke benua esensi pusat? Dengan cara ini, dapat dijelaskan mengapa para jenius top sangat langka. Jika Zhong He yang memiliki tubuh elemental spirit, meskipun sebagian besar tubuhnya tidak lengkap, mungkin hanya dengan pergi ke pusat benua Tianyuan, benua esensi pusat akan dapat melepaskan kekuatan dan potensinya yang sebenarnya. Pergi ke benua esensi tengah, apakah saya harus melewati legenda, laut esensi surgawi yang tak berujung dan luas? Segera, Lin Xuan bertanya lagi. Ekspresinya menjadi lebih cemas. Dia tidak akan pernah melepaskan berita tentang benua esensi tengah. Karena ada seseorang yang dia pikirkan di benua esensi tengah. Tunangannya, Lin Xiyun, sudah lebih dari setengah tahun sejak Lin Xiyun pergi. Dia tidak pernah bersantai sejenak. Dia ingin pergi ke benua esensi tengah dalam waktu sesingkat mungkin untuk menemukan Lin Xiyun. Ya, Zhong He mengangguk dan mengatakannya dengan wajah serius. Laut esensi surgawi yang tak berujung memisahkan benua esensi tengah, yang berada di tengah benua Tianyuan, dan 4 benua lainnya, termasuk benua Dongyuan kita. Jika Anda ingin mencapai benua esensi tengah, Anda harus menyeberangi laut esensi surgawi. Namun, tidak hanya jarak laut esensi surgawi yang tak terbatas, tetapi juga padat dengan binatang laut yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga beberapa binatang laut kuno yang bahkan lebih kuat dari level kaisar. Bahkan jika itu adalah tingkat kaisar yang tak tertandingi seperti guru, jika dia ingin menyeberangi laut esensi surgawi, nyawanya mungkin dalam bahaya. Ekspresi Zhong He berubah menjadi sangat serius saat dia berbicara. Namun, matanya sangat tegas dan membawa tatapan kerinduan. Benua esensi pusat adalah pusat dari zaman kuno, benua Tianyuan yang lengkap. Bahkan sekarang, itu sama. Itu adalah tempat di mana seni bela diri paling berkembang. Hanya di sana akan lebih mungkin untuk mencapai puncak seni bela diri. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya mendambakannya. Ketika Lin Xuan mendengar ini, ekspresinya menjadi berat. Jika bahkan Wu Juechen tidak dapat dengan aman menyeberangi laut esensi surgawi dan menuju ke benua esensi tengah, lalu bagaimana dia bisa pergi ke benua esensi tengah dan menemukan Xiyun? Ada apa, adik laki-laki kecil, kamu juga ingin pergi ke benua esensi tengah? Zhong He melihat perubahan ekspresi Lin Xuan dan bertanya. Lin Xuan mengangguk dan tidak menyangkalnya. Dengan bakat adik laki-lakimu, kamu bahkan lebih berbakat dariku. Wajar jika kamu pergi ke benua esensi tengah dan mencapai tingkat seni bela diri yang lebih tinggi. Zhong He tertawa. Dia tidak merasa itu aneh. Kalau begitu, aku akan memberitahumu semua informasi tentang jalan menuju benua esensi pusat, serta berbagai hal yang harus kau perhatikan. Zhong He berhenti sejenak dan melanjutkan. Ketika Lin Xuan, Zhao San, dan yang lainnya mendengar ini, mata mereka berbinar. Meskipun basis kultivasi orang lain masih belum cukup tinggi, bukan berarti mereka tidak memiliki pemikiran. Benua esensi tengah adalah tanah suci seni bela diri yang diimpikan oleh banyak seniman bela diri. Pergi ke benua esensi tengah, bahkan seorang ahli tingkat kaisar yang tak tertandingi seperti guru akan berada dalam bahaya kematian jika dia mencoba untuk secara paksa menyeberangi laut esensi surgawi. Tentu saja, dia tidak akan menggunakan metode seperti itu untuk menyeberanginya sendirian. Kita masih harus mengandalkan benua Dongyuan kita, atau pavilion sejuta harta karun, pavilion pedagang nomor 1 di seluruh benua Tianyuan. Zhong He mengatakannya tanpa menyembunyikan apapun. Beberapa dari mereka berbicara sambil berjalan. Pavilion sejuta harta karun, ekspresi Lin Xuan berubah menjadi serius. Itu benar, ini adalah pavilion sejuta harta karun,
Paviliun perdagangan nomor 1 di seluruh benua, bahkan di benua esensi tengah. Zhong He mengangguk dan berkata. Mata Lin Xuan berbinar saat mendengar ini. Sepertinya paviliun sejuta harta karun bahkan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Setelah itu, Zhong He melanjutkan. Faktanya, paviliun sejuta harta karun adalah markas sebenarnya dari paviliun sejuta harta karun di benua esensi pusat. Adapun yang ada di benua Dongyuan, semuanya adalah paviliun cabang. Demi hubungan antara paviliun utama dan paviliun cabang, komunikasi, dan transfer sumber daya dan harta karun. Setiap tahun, paviliun cabang seperti benua Dongyuan kami akan mengirim kapal terbang tingkat kaisar melintasi laut esensi surgawi ke benua esensi tengah. Di tahun mendatang, akan ada kapal terbang tingkat kaisar lain yang akan terbang kembali. Ini adalah kesempatan kita. Lin Xuan, Zhao San, Li Lijing, dan yang lainnya mendengarkan dengan penuh perhatian. Kapal terbang tingkat kaisar itu bahkan bisa memblokir serangan ahli tingkat kaisar yang tak tertandingi. Dan di kapal terbang tingkat kaisar itu, setidaknya akan ada 3 ahli tingkat kaisar untuk memastikan keamanannya. Oleh karena itu, ini adalah cara teraman untuk menyeberangi laut esensi surgawi dan menuju ke benua esensi tengah. Setelah mengatakan itu, Zhong He menghela nafas lagi. Sayangnya, keberuntunganku tidak bagus. Paviliun sejuta harta karun akan mengirimkan kapal terbang tingkat kaisar seperti ini setahun sekali. Tapi setiap 3 tahun sekali, akan ada prajurit tingkat kaisar yang tak tertandingi yang menjaga kapal, membuatnya lebih aman. Tapi tahun lalu adalah waktu yang sama. Oleh karena itu, dia harus menunggu setidaknya 2 tahun lagi. Dan tahun ini, setengah bulan kemudian, saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Semakin muda seorang seniman bela diri, semakin tinggi tingkatan mereka dan semakin kuat potensi mereka. Hanya dengan begitu, pencapaian mereka di masa depan akan lebih tinggi. Dari usia 20-30 tahun, dapat dikatakan bahwa sepanjang hidup seorang seniman bela diri, itu adalah periode dengan potensi tertinggi. Setelah periode waktu yang berharga ini, kecuali ada harta karun yang menantang surga di masa depan yang dapat membalikkan aliran tubuh dan akal budi seseorang, akan sulit untuk menebusnya. Prestasinya akan jauh lebih rendah dari mereka yang berada di level yang sama. Dan Zhong He sekarang berusia 26 tahun. Setelah 3 tahun, dia akan mendekati usia 30 tahun. Itulah mengapa Zhong He terburu-buru. Dia harus mengambil risiko menyeberangi laut esensi surgawi dan menuju ke benua esensi tengah. Dia tidak ingin menunggu 3 tahun lagi. Ketika Lin Xuan mendengar ini, ekspresinya menjadi semakin serius. Apa yang dia khawatirkan secara alami berbeda dengan apa yang dikhawatirkan Zhong He. Dia masih muda, bahkan belum berusia 20 tahun. Secara alami, dia tidak akan khawatir tentang potensi masalah. Dia lebih mengkhawatirkan Xiun. Dia berharap bisa segera menyeberangi laut esensi surgawi dan pergi ke sisi lain benua esensi tengah untuk menemukan Lin Xiun. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan Zhong He, hatinya tenggelam. Sepertinya dia tidak bisa pergi sama sekali. Bab 682, mendesak. Juga, paviliun sejuta harta karun bukanlah amal. Meskipun ini hanya perjalanan sekali jalan, itu tidak bisa gratis. Biasanya, tiket untuk satu orang membutuhkan 10 batu roh kelas atas, yaitu 100.000 batu roh kelas tinggi. Saya juga menabung untuk waktu yang lama sebelum bisa membelinya. Zhong He menambahkan, selain itu, ada syarat lain bagi kita untuk naik kapal terbang tingkat kaisar. Orang yang akan mengambil kapal itu setidaknya harus seorang pembudidaya bela diri tingkat raja. Ini karena bahkan dengan tingkat kaisar yang tak tertandingi yang menjaga kapal itu masih dalam bahaya dihancurkan dan jatuh ke laut esensi surgawi. Hanya prajurit tahap raja bela diri yang memiliki kesempatan untuk selamat setelah jatuh ke laut esensi surgawi. Oleh karena itu, demi keselamatannya sendiri, sebelum membeli tiket, paviliun sejuta harta akan terlebih dahulu meminta untuk menguji basis kultivasi mereka. Jika basis kultivasi saya tidak cukup tinggi, saya tidak memiliki hak untuk menaiki kapal terbang tingkat kaisar. Setelah itu, Zhong He terus berbicara tentang beberapa tindakan pencegahan dan informasi lainnya. Itu sudah cukup rinci. Saat Lin Xuan mendengar ini, ekspresinya menjadi semakin serius. Ada 10 batu roh kelas atas dan 100.000 batu roh bermutu tinggi. Dia tidak puas dengan ini. Juga, dia bahkan tidak bisa mencapai tahap raja bela diri. Sepertinya tidak ada harapan kali ini. Lin Xuan menghela nafas dalam hatinya. Dia hanya bisa mencari peluang di masa depan. Dia harus meningkatkan basis kultivasi dan kekuatannya sesegera mungkin. Adik laki-laki Lin, dengan bakatmu, mudah bagimu untuk menjadi prajurit tingkat raja. Jangan khawatir.
Tidak butuh waktu lama bagimu untuk mencapai level itu. Pada saat itu, tidak akan terlambat untuk pergi lagi. Zhong He menepuk pundak Lin Xuan dan menghiburnya. Terima kasih, kakak senior Zhang. Saya mengerti. Lin Xuan menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Setelah itu, mereka mengobrol sebentar. Mereka berpisah. Lin Xuan sekali lagi tiba di ruang kultivasi. Dia mengeluarkan kristal api terang matahari merah, harta karun atribut api tingkat kaisar yang telah diberikan Wu Juechen kepadanya. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Api di batu di langit di atas dan Tian menyembur keluar. Ia menelan kristal api terang matahari merah dan mulai memurnikannya, menyerapnya, dan meningkatkan kekuatannya. Sekarang, dia telah mendengar informasi tentang jalan menuju benua esensi tengah dari Zhong He. Rasa urgensi di hati Lin Xuan bahkan lebih besar. Dia harus memanfaatkan waktunya sebaik mungkin dan meningkatkan basis kultivasinya sebanyak mungkin. Penyempurnaannya juga berjalan dengan lancar. Bagaimanapun, tingkat api dalam batu setidaknya berada di tingkat kaisar, dan itu jauh melebihi tingkat kristal api terang matahari merah. Api dalam batu membungkus dirinya sendiri di sekitar kristal, terus-menerus melahap energi atribut api merah di dalamnya. Kristal api terang matahari merah tidak melawan sama sekali, dan sedang disempurnakan sedikit demi sedikit. Kekuatan api dalam batu juga perlahan-lahan meningkat, namun masih perlu waktu untuk menyempurnakannya sepenuhnya. Setelah Lin Xuan mengamatinya sebentar, memang tidak ada masalah. Dia kemudian menyimpannya di langit di atas dantian. Dia mengeluarkan sejumlah besar batu roh bermutu tinggi dan mulai mengedarkan skill Ultimate Dever. Kemudian dia membentuk lubang hitam yang tak terlihat dan menelan semua batu roh bermutu tinggi. Kemudian dia memurnikannya menjadi energi roh dalam jumlah besar dan menuangkannya ke dalam tubuhnya. Kemudian, dia mengaktifkan seni ilahi pemurnian tubuh dan Chaotic Indestructible dan dengan cepat menyerapnya untuk memperkuat tubuhnya. Tingkat tubuh kaisar palsu juga perlahan-lahan meningkat. Lin Xuan sekali lagi memulai pengasingannya. Di dunia luar, di istana Zewu, di atas gunung raksasa cabang Zewu, Wu Juechen masih duduk di kursi utama, memandangi pavilion tempat Lin Xuan berada. Tahap transformasi kristal tingkat ke-8, kekuatan fisiknya bahkan tidak sebanding dengan banyak prajurit puncak tahap bela diri Void. Muridku yang baik, kamu benar-benar telah memberiku banyak kejutan. Sayangnya, ini belum waktunya. Xuan, kau harus tumbuh secepat mungkin. Gurumu masih menunggumu, namun, wajah Wu Juechen masih sedingin es. Tidak ada perubahan sama sekali. Waktu berlalu seperti air. Seiring dengan serangan Wu Juechen, para petinggi sekte Yuanling akhirnya menyaksikan kekuatan seorang kaisar. Bahkan pemimpin sekte dan beberapa tetua agung, yang merupakan prajurit tingkat kaisar yang tak tertandingi tidak berbuat banyak. Hal ini sama seperti pembantaian yang dilakukan Lin Xuan di alam rahasia. Seolah-olah itu telah dimusnahkan dalam ruang dan waktu. Tidak ada yang berani menyebutkan apapun tentang hal itu lagi. Beberapa hari berlalu tanpa disadari. Di ruang kultivasi, aura menakutkan yang seperti 10.000 hektar ombak menyebar. Namun, itu tidak menyebar sedikit pun karena formasi penyembunyian ruang kultivasi. Lin Xuan perlahan membuka matanya dan memperlihatkan jejak senyuman. Tahap transformasi kristal puncak, kecepatan kultivasinya juga melebihi ekspektasi Lin Xuan. Meskipun Lin Xuan hanya mengedarkan Chaotic Indestructible dengan segenap kekuatannya untuk meningkatkan kekuatan tubuhnya dan tubuh kaisar palsu, kultivasi hanyalah efek samping. Hanya dalam waktu beberapa hari, dia telah menembus beberapa lapisan dan maju ke tahap transformasi kristal puncak. Adapun tingkat tubuh kaisar palsu, jauh lebih sulit untuk menemukannya dibandingkan dengan apa yang dibayangkan Lin Xuan. Itu tidak meningkat banyak, konsumsi sumber daya budidaya sangat menakutkan. Hanya dalam beberapa hari, hampir 10.000 batu roh bermutu tinggi telah dikonsumsi. Ini adalah hasil dari Lin Xuan yang sengaja menahan diri, tidak berani sembarangan menyerapnya, tidak ingin membuat terlalu banyak keributan. Namun, bahkan seorang pembudidaya bela diri tingkat raja tidak akan bisa melakukan hal seperti itu. Bahkan pembudidaya bela diri tingkat raja pun tidak mampu mengkonsumsinya. Untungnya, Lin Xuan sudah siap untuk ini. Sebelum kembali ke sekte, dia telah pergi untuk meracik pil dan menjualnya, mendapatkan sejumlah besar batu roh bermutu tinggi. Sekarang, masih ada beberapa puluh ribu batu roh yang tersisa. Dia tidak khawatir untuk menghabiskannya. Selanjutnya, saya akan fokus pada pengembangan seni ilahi pemurnian tubuh dan meningkatkan level tubuh kaisar palsu. Mari kita kesampingkan aspek kultivasi. Lin Xuan berpikir sendiri. Jika tidak sampai sebulan, dia akan menerobos ke tahap bela diri Void dari tahap transformasi kristal tingkat ke-8. Itu sedikit mengejutkan. Itu akan menjadi terlalu terkenal.
Itu akan menarik beberapa orang yang mendambakan dan memata-matai. Dia masih tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi semuanya. Lebih baik baginya untuk menahan diri. Jika dia memilih untuk meningkatkan kekuatan tempurnya, dia tidak akan diperhatikan. Sedangkan untuk menerobos dari tahap transformasi kristal ke tahap bela diri void, dia perlu mengumpulkan semua kristal mendalam bersama-sama. Kemudian dia akan menghubungkan semua makna palsu dan mendalam yang telah dia pahami, memungkinkan mereka untuk menyatu. Dia perlu membentuk inti ilusi yang dapat dengan mudah melepaskan makna dan kekuatan palsu yang lebih menakutkan. Dan selama proses ini, dibutuhkan seorang seniman bela diri untuk secara sadar memimpin jalannya. Jika seorang seniman bela diri tidak memimpin, mereka dapat terus berkultivasi dan menyempurnakan lebih banyak sumber daya kultivasi. Mereka tidak akan bisa menerobos ke tahap bela diri void. Dia hanya bisa meningkatkan fondasi dan kekuatan tempurnya. Tentu saja, metode ini akan memungkinkan fondasinya menjadi lebih kuat. Setelah menerobos ke tahap bela diri void, dia akan menjadi lebih kuat. Namun, kesulitan untuk menerobos ke tahap bela diri void sekali lagi akan melonjak. Saat ini, Lin Xuan tidak peduli tentang itu lagi. Dia hanya bisa memilih metode ini. Setelah itu, Lin Xuan terus mengeluarkan sejumlah besar batu roh bermutu tinggi dan mengoperasikan skill Ultimate Dever. Dia memadatkan lubang hitam dan mulai berkultivasi. Kekuatan tubuhnya meningkat sedikit demi sedikit. Tingkat tubuh kaisar palsu juga perlahan-lahan meningkat. 144 kristal mendalam di dalam dantian Lin Xuan juga menjadi semakin dalam, cerah, dan besar. Bahkan, mereka membentuk kristal baru. Aura Lin Xuan juga terus meningkat. Itu telah jauh melampaui tahap transformasi kristal dan tahap bela diri void. Itu bahkan tidak sebanding dengan tahap seni bela diri awal biasa. Namun, basis kultivasi Lin Xuan tidak berubah sama sekali. Dia masih dalam tahap transformasi kristal puncak, seolah-olah itu tidak pernah berubah. Bab 683, Alam Rahasia Darah. Domain Menyue, bagian paling barat dari negara bagian Dongyuan, wilayah yang luas adalah milik kaum barbar. Namun, 6 penguasa mengepung dan membunuh orang-orang barbar karena mereka terlalu sulit diatur dan kejam. Orang-orang barbar dibantai di benua Dongyuan. Hanya orang-orang barbar yang tersisa. Itu kosong. Karena perang antara 6 penguasa dan kaum barbar, provinsi Menyue berada dalam keadaan hancur total. Energi spiritual kacau, dan aura pembunuh merembes ke udara. Tidak ada kekuatan yang menginjakan kaki di tempat ini, dan tidak ada yang dibiarkan hidup. Satu-satunya yang tersisa adalah hutan gunung hitam yang tak terhitung jumlahnya dan hewan iblis yang telah tertular aura pembunuh. Mereka sangat kejam dan tidak rasional, tetapi pada kenyataannya, mereka sama sekali tidak berharga. Domain Menyue juga telah menjadi domain paling istimewa di negara bagian Dongyuan. Meskipun itu seluas wilayah besar lainnya, itu sama sekali tidak berguna. Itu adalah domain yang ditinggalkan. Namun, tidak ada yang tahu kapan itu dimulai. Kabut merah darah mulai muncul di domain barbar. Kabut merah darah ini sangat jarang terjadi pada awalnya, dan hanya menutupi beberapa meter. Namun, tingkat pertumbuhannya sangat cepat. Yang lebih menakutkan lagi adalah bahwa dimanapun ia melintas, ia dapat melahap kekuatan hidup dan energi darah semua makhluk hidup. Aura Baleful mencegah sejumlah besar binatang iblis dan hutan hitam melarikan diri, bahkan di wilayah barbar. Hanya dalam beberapa hari, kabut berwarna darah ini telah tumbuh dan menyebar, dan memenuhi lebih dari setengah domain Menyue. Sampai sekarang, baru setelah itu para praktisi bela diri dan faksi di wilayah dekat zona Yue barbar merasakannya. Tapi sebelum mereka bisa menyelidikinya, tiba-tiba bergemuruh. Ledakan mengerikan yang mengguncang langit dan bumi terdengar dari domain Menyue. Ledakan itu menyebar hingga mencakup area seluas beberapa ratus ribu kilometer. Kemudian, 9 pilar cahaya berwarna merah darah melesat ke langit dan mewarnai langit. 9 pilar cahaya berwarna darah ini memiliki lebar puluhan meter. Namun, mereka tidak menghilang. Malahan, pilar-pilar cahaya itu berdiri di sana untuk waktu yang lama. Sinarnya begitu cemerlang sehingga bisa terlihat jutaan mil jauhnya. Tentu saja tidak mungkin menyembunyikan pemandangan seperti itu. Cahaya itu menyebar ke seluruh negara bagian Dongyuan dan bahkan ke negara bagian kelas 1 di dekatnya dengan kecepatan badai. Hanya dalam beberapa jam, 6 tuan dan kekuatan kelas 1 lainnya diberitahu tentang sebuah berita yang mengejutkan. Alam rahasia darah itu telah dibuka di Sekte Yuanling, cabang Zewu. Di dalam loteng, di ruang kultivasi, kabut putih terkondensasi dari energi spiritual murni. Pusaran lubang hitam memakan potongan-potongan batu roh berkualitas tinggi yang ada di tanah. Lin Xuan duduk bersila di tengah, auranya meningkat sedikit demi sedikit.
Pada saat ini, Lin Xuan masih dalam pengasingan, berkultivasi. Tiba-tiba, semuanya, datanglah ke aula utama sekarang. Sebuah suara dingin menyebar ke puncak gunung di cabang Zewu. Lin Xuan juga menghentikan kultivasinya dan perlahan membuka matanya. Dia melihat kekosongan di depannya. Suos, sistem duplikasi tingkat ilahi, tuan rumah, Lin Xuan, alam, tahap transformasi kristal puncak, bakat kultivasi tingkat kaisar, bakat atribut tingkat kaisar, kayu hijau, api merah, bumi. Bakat air berat, Xingyu, Gale bakat kelas kaisar. Kecepatan, kekuatan, Kendo, Blade Dao, Myriad Illusions. Talenta atribut kelas kaisar, emas tajam, es, petir. Bakat transformasi raksasa peringkat raja pemula, bakat Yin Nether peringkat raja. Bakat formasi peringkat raja, talenta alkimia tingkat raja, talenta terbang tingkat kaisar, dan talenta ilusi tingkat kaisar. Talenta semburan darah tingkat kaisar, talenta roh kegelapan tingkat raja, dan talenta esensi darah tingkat raja. Talenta awan tingkat raja, talenta roh binatang tingkat raja, talenta memakan api tingkat raja, dan talenta spasial tingkat raja. Bakat penyulut darah tingkat raja, bakat penyerapan yuan tingkat raja, bakat mengamuk tingkat raja. Kekuatan garis keturunan naga sejati, keterampilan bela diri, Chaotic Indestructible, seni ilahi pemurnian tubuh, level 2, penyelesaian besar, seni pedang nirwana, jurus ketiga, tingkat raja, tingkat atas penyelesaian kecil, rahasia membuat boneka daging, tidak diketahui, tidak lengkap, transformasi 3 esensi besar, seni rahasia tingkat menengah, tingkat pemula 3 perubahan iblis darah, seni rahasia tingkat atas tidak lengkap. Seni ilahi kekacauan besar, tingkat kaisar, tingkat rendah, penyelesaian besar, pedang petir pemakan matahari, tingkat kaisar tingkat atas, penyelesaian besar, pedang meteorit manual, tingkat kaisar tingkat atas, penyelesaian besar, tinju tiran atlas, tingkat kaisar tingkat atas, penyelesaian besar, telapak tangan ombak yang mengejutkan, tingkat kaisar tingkat atas, penyelesaian besar, kaki ruang terbelah membelah bayangan, tingkat kaisar tingkat tinggi, penyelesaian besar, jari pemecah awan 1000 gunung, tingkat kaisar tingkat tinggi. Penyelesaian besar, pemisahan bayangan, tingkat kaisar tingkat tinggi, penyelesaian besar, manipulasi nyala api, tingkat kaisar tingkat tinggi, penyelesaian besar, makna mendalam palsu. 40% Devour Ultimate Skill, 100% Blade Dao False Profound Meaning, kesempurnaan besar, 90% Swordplay. Palsu, makna mendalam, 95% emas palsu, makna mendalam, dan 80% kayu palsu, makna mendalam. 90% air palsu, makna mendalam. 80% api, palsu, makna mendalam, 90% tanah palsu, makna mendalam. 90% angin palsu, makna mendalam. 80% gelap makna mendalam palsu, 80% ilusi makna mendalam palsu. Api roh, api dalam batu, kaisar setengah tingkat, kekuatannya kurang dari 1/10 dari puncaknya, potensi penuh. Konstitusi, tubuh kaisar palsu, 45%, fisik khusus. Tubuh roh elemen angin, tidak lengkap lebih dari setengahnya. Poin energi, 613 juta. Ruang gerak, 190,000. Lin Xuan melihat kekosongan di depannya. Panel atribut telah banyak berubah. Dia sedikit menganggukkan kepalanya dan menunjukkan ekspresi puas. Meskipun saya tidak bisa menembus tahap bela diri Void, karena saya terus menyerap batu roh bermutu tinggi, fondasi saya akan menjadi lebih kuat. Kristal mendalam telah berkembang menjadi total 181, dan masing-masing dari mereka telah meningkat lebih dari setengahnya dibandingkan sebelumnya. Meskipun basis kultivasi saya masih pada tahap transformasi kristal puncak, energi dari 181 kristal mendalam hitam dan ungu ini seharusnya lebih kuat daripada inti kekosongan tahap bela diri kekosongan akhir. Lin Xuan bergumam di dalam hatinya. Dia bisa merasakan bahwa energi di dalam dantian bahkan lebih berlimpah. Selain itu, Chaotic Indestructible juga telah mencapai level 2 penyelesaian besar, dan level tubuh kaisar palsu juga telah meningkat menjadi 45%. Ini adalah kekuatan utama yang sebenarnya. Tidak sia-sia bagi saya untuk mengabdikan diri pada kultivasi, dan saya menghabiskan puluhan ribu batu roh bermutu tinggi. Saat ini, kekuatan fisik saya bahkan mungkin tidak sebanding dengan prajurit tahap akhir Raja Bela Diri. Jika saya menggunakan bakat transformasi raksasa, saya mungkin bisa melawan tahap tengah tahap Raja Bela Diri. Lin Xuan mengangguk sedikit dan tersenyum. Dan dengan poin energi, saya juga mendapatkan beberapa ratus juta lagi, yaitu 600 juta. Lin Xuan melihat ke bawah ke bagian bawah panel atribut, dan senyum di wajahnya semakin lebar. Saya tidak tahu, ada apa dengan panggilan kali ini?
Lin Xuan teringat akan panggilan Wu Juechen dan tidak bisa ditunda. Setelah itu, dia menyimpan panel atribut, merapikannya, dan keluar dari ruang kultivasi. Setelah meninggalkan pavilion, dia berjalan menuju aula utama. Dia tiba di aula utama. Zhang Ran, Sun Yun, Zhao San, dan yang lainnya telah tiba. Setelah beberapa saat, semua murid yang masih berada di cabang Zewu telah berkumpul. Namun, Zhong He tidak terlihat. Seperti yang diharapkan, kakak senior Zhang sudah pergi ke benua esensi tengah. Lin Xuan melihat pemandangan ini dengan ekspresi serius dan berpikir sendiri. Wu Juechen masih duduk di kursi utama. Setelah melirik mereka, Wu Juechen mengatakannya dengan acuh tak acuh. Karena semua orang ada di sini, mari kita hentikan omong kosong ini. Alasan mengapa saya mengumpulkan kalian semua di sini adalah karena alam rahasia darah telah terbuka. Setelah kata-katanya, aula menjadi sunyi. Bab 684, Kesempatan. Aula sepi, semua orang tertegun. Setelah itu, mereka pulih dari keterkejutan mereka dan mulai membuat keributan. Alam rahasia darah yang dikabarkan berisi harta warisan yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan warisan setingkat kaisar bukanlah hal yang langka. Bukankah alam rahasia darah hanya dibuka setiap 100 tahun sekali? Itu sudah sama selama beberapa kali terakhir. Itu benar. Hanya kurang dari 10 tahun dan telah dibuka lagi. Sempurna, saya juga ingin pergi dan menjelajah. Sun Yun, Zhao San, Fang Tianyu, dan beberapa orang lainnya mulai berdiskusi. Ekspresi mereka bersemangat dan mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Jelas, mereka menantikan alam rahasia darah. Setelah Lin Xuan mendengar ini, dia tetap diam dan matanya berbinar. Alam rahasia darah, mungkinkah alam rahasia darah yang direkam dalam catatan rahasia esensi timur? Sebelumnya, itu yang tercatat dalam catatan rahasia. Zhao San memberinya salinan catatan rahasia esensi timur. Dalam buku alam rahasia esensi timur, ada sejumlah besar pengetahuan seni bela diri yang umum, serta geografi budaya benua Dongyuan, kisah-kisah tentang situasi yang kuat dan berbahaya di alam rahasia, dan seterusnya dan seterusnya. Pada saat itu, Lin Xuan juga telah membacanya. Dia juga telah menghafal semua isi buku itu. Di antaranya, ada informasi yang berhubungan dengan alam rahasia darah. Alam rahasia darah. Selama ribuan tahun, alam rahasia telah muncul. Waktu dan tempat kemunculannya acak. Namun, setiap kali muncul, itu akan menarik perhatian prajurit yang tak terhitung jumlahnya di benua Dongyuan. Bahkan enam tuan sangat mementingkan hal itu. Itu karena sepertinya ada harta dan warisan yang tak ada habisnya di alam rahasia darah. Bahkan harta dan warisan kaisar tingkat kaisar dan kaisar setengah tingkat ditemukan lebih dari satu kali. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar seni bela diri tingkat kaisar, teknik rahasia, dan harta karun yang diturunkan di 6 penguasa dan benua dibawa keluar dari alam rahasia darah. Sebagai contoh, teknik rahasia yang paling umum dan kuat dalam pembudidaya bela diri berdosa, 3 perubahan iblis darah, berasal dari alam rahasia darah. Oleh karena itu, alam rahasia darah adalah salah satu alam rahasia terbesar dan terkaya di seluruh benua. Itu sebanding dengan alam rahasia Tianyuan yang ditinggalkan oleh Balai Suci Esensi Surgawi di zaman kuno. Alam rahasia Tianyuan hanya digunakan untuk membina generasi muda. Sangat sedikit murid yang bisa mendapatkan warisan harta. Namun, di alam rahasia darah, selama keberuntungan seseorang bagus, bahkan seorang prajurit biasa pun bisa mendapatkan harta karun atau warisan kaisar setengah tingkat. Bahkan di 6 penguasa, mungkin tidak ada warisan kaisar setengah level yang lengkap. Bisa dibayangkan bagaimana status alam rahasia darah. 6 tuan dan benua Dongyuan memiliki banyak prajurit dan pasukan yang tak terhitung jumlahnya yang lebih mementingkan mereka daripada alam rahasia Tianyuan. Lin Xuan tidak pernah berpikir bahwa dia akan mendengar tentang pembukaan alam rahasia darah. Orang harus tahu bahwa meskipun waktu dan lokasi pembukaan alam rahasia darah tidak pasti, biasanya akan memakan waktu setidaknya 100 tahun. Hal yang sama juga terjadi pada beberapa waktu yang lalu. Tapi siapa sangka kalau alam itu akan terbuka lagi dalam waktu kurang dari 10 tahun? Tidak heran Sun Yun, Zhao San, dan yang lainnya sangat terkejut dan tidak percaya. Namun, itu datang di waktu yang tepat. Sudut mulut Lin Xuan melengkung, dan dia tampak sama bahagianya dengan yang lain. Itu memang kejutan yang menyenangkan, karena di alam rahasia darah, tidak hanya ada harta dan warisan bermutu tinggi. Ada juga sejumlah besar kerabat darah. Inti kristal iblis darah ini juga dikenal sebagai inti darah. Inti darah dapat langsung diserap untuk meningkatkan basis kultivasi seseorang. Ini juga merupakan salah satu manfaat dari alam rahasia darah.
Banyak praktisi bela diri yang basis kultivasinya meningkat satu tingkat setelah memasuki alam rahasia darah dan keluar. Bahkan ada yang menerobos alam utama. Lin Xuan khawatir jika kultivasinya menerobos terlalu cepat, dia akan diperhatikan dan mengingini rahasianya. Dengan alam rahasia darah, semuanya tidak lagi menjadi masalah. Di alam rahasia darah, tidak ada yang akan meragukan bahwa dia telah menerobos ke tahap bela diri Void atau bahkan mencapai puncak tahap bela diri Void. Karena situasi ini berada dalam kisaran yang dapat diterima, pembukaan alam rahasia darah secara alami adalah yang paling tepat. Setelah beberapa saat, aula besar itu akhirnya tenang. Semua murid memandang Wu Juechen yang duduk di kursi utama dengan harapan di mata mereka. Wu Juechen memperlihatkan jejak senyuman dan melanjutkan. Alam rahasia darah terbuka, tapi hanya prajurit di bawah tahap Raja Bela Diri yang bisa masuk. Kalian semua bisa pergi. Namun, meskipun ada banyak harta dan warisan di alam rahasia darah, itu masih sangat berbahaya. Di alam rahasia darah, ada bau darah khusus yang akan membuat kalian semua semakin beringas. Rasionalitas Anda akan berkurang, dan keinginan Anda untuk bertarung akan sangat meningkat. Selain itu, ada juga banyak situasi putus asa, seperti formasi gelap, boneka, iblis darah, dan sebagainya. Selain itu, ada juga skema di antara para pejuang, pembunuhan, dan perampasan. Setiap kali seorang seniman bela diri memasuki alam rahasia darah, banyak yang akan mati. Itu sama untuk 6 penguasa, termasuk sekte Yuanling kami. Jika Anda memiliki keyakinan pada kekuatan Anda sendiri, Anda bisa pergi. Jika Anda tidak cukup kuat, Anda hanya akan merayu kematian. Pikirkan baik-baik, beri aku jawaban dalam waktu 3 menit. Alam rahasia darah telah muncul, dan lorong itu akan segera terbuka. Kita akan pergi ke sana hari ini. Wu Juechen menjelaskannya secara rinci. Setelah kegembiraan itu, semua murid menjadi tenang dan mulai merenung. Murid-murid dari cabang Zewu semuanya jenius. Namun, ada juga banyak murid dari garis keturunan utama lainnya. Kali ini, bukan hanya sekte Yuanling yang telah memasuki alam rahasia darah, ada juga murid 5 tuan lainnya. Meskipun hanya mereka yang berada di bawah tahap Raja Bela Diri yang bisa masuk, ada banyak prajurit mengerikan tahap bela diri Void di 6 tuan dan kekuatan lainnya. Akan sangat berbahaya bagi prajurit tahap transformasi kristal untuk masuk. 1 menit kemudian, Guru, muridmu bersedia untuk pergi. Aku juga. Sun Yun, Zhao San, Fang Tianyu, dan yang lainnya semua berbicara dengan suara yang dalam. Saya juga akan pergi dan mencoba. Lin Xuan juga berkata. Hanya Zhang Ran, Zhou Qian, dan Liu Feipeng yang memilih untuk menyerah. Meskipun kekuatan tempur mereka tidak buruk, mereka paling banyak berada pada tahap transformasi kristal akhir. Tidak ada tahap bela diri Void yang bisa mengalahkan mereka. Jika mereka pergi ke alam rahasia darah, yang penuh dengan prajurit tahap bela diri Void, ada kemungkinan besar mereka akan mati. Meskipun ada banyak harta dan warisan di alam rahasia darah, seseorang harus hidup untuk mendapatkannya. Seperti yang dikatakan oleh guru mereka, mereka hanya akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka jika mereka pergi ke sana. Adapun Lin Xuan, mereka juga telah menemukan bahwa dia telah menembus tahap transformasi kristal puncak. Mereka juga terkejut, hanya dalam 10 hari, Lin Xuan telah menembus beberapa level lagi. Seperti yang diharapkan dari monster yang tak tertandingi. Namun, dengan berita pembukaan alam rahasia darah, sebagian besar perhatian mereka teralihkan. Ketika Lin Xuan masih dalam tahap transformasi kristal tingkat ke-8, dia mampu menghancurkan semua murid sekte Yuanling dan menjadi kakak senior baru dari sekte batin. Dia juga seorang jenius yang mengerikan. Sekarang, basis kultivasinya telah meningkat ke tahap transformasi kristal puncak. Kekuatan tempurnya seharusnya meningkat pesat. Meskipun juga sangat berbahaya untuk pergi ke alam rahasia darah, kemungkinan dia menyelamatkan nyawanya juga lebih besar. Dia bisa mencobanya. Wu Juechen melirik mereka dan mengangguk, berkata, tentu. Kali ini, guru harus mengikuti grup dan melakukan perjalanan. Ran-er, kalian bertiga bisa tinggal di sini dan melihat beberapa meridian utama. Iya, guru. Zhang Ran, Zhou Qian, dan 2 lainnya membungkuk dan menjawab. Baiklah, tidak ada waktu untuk kalah. Ikuti saya. Setelah mengatakan itu, Wu Juechen bangkit dan dengan cepat berjalan keluar. Lin Xuan, Zhao San, Fang Tianyu, dan yang lainnya dengan cepat mengikuti. Mereka datang ke alun-alun di luar aula utama. Bab 685. Berkumpul. Di alun-alun, Wu Juechen melambaikan lengan bajunya. Kekuatan sekuat gunung melingkari Lin Xuan, Zhao San, dan Fang Tianyu. Mereka merasa pusing dan pusing. Saat berikutnya,
Ketika dia kembali sadar, dia sudah tiba di Plaza Giok Putih yang lain. Namun, itu bahkan lebih luas dan lebih mewah. Tidak jauh dari situ, ada awan dan kabut yang menyelimuti. Ada sejumlah istana megah yang mengelilingi masing-masing istana. Sejumlah besar murid dan tetua tingkat tinggi berkumpul di sekitarnya. Di antara mereka juga terdapat murid-murid dari cabang logam, cabang mistikin, dan cabang-cabang utama lainnya. Jelas, mereka tidak lagi berada di cabang Zewu. Mereka seharusnya datang ke cabang Yuanling dari faksi pemimpin sekte. Karena seluruh sekte Yuanling berada di sana, semua cabang utama harus mengirimkan banyak murid. Kemudian, mereka akan berkumpul bersama. Satu-satunya cara adalah memimpin seluruh sekte Yuanling, cabang pemimpin sekte Yuanling. Lin Xuan memperkirakannya dalam pikirannya. Aula besar elemental spirit di kejauhan membuktikan spekulasi Lin Xuan. Bahkan konsentrasi energi alam di cabang Yuanling jauh melebihi yang ada di cabang Zewu. Namun, seperti yang diharapkan dari garis keturunan pemimpin sekte, bukan ini yang diperhatikan Lin Xuan. Dalam sekejap, dari puncak cabang Zewu ke cabang Yuanling, saya tidak melihat apa-apa. Benar saja, level kaisar dan saya masih terlalu jauh satu sama lain. Saya bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Hati Lin Xuan terasa berat. Dia tidak lagi merasakan kegembiraan membuat peningkatan besar dalam kekuatannya. Dia masih jauh dari memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Meskipun Wu Juechen begitu cepat, orang-orang dari cabang Zewu adalah yang terakhir tiba. Sisa pembuluh darah utama lainnya sudah tiba. Seketika, hal itu menarik perhatian sebagian besar orang yang hadir. Itu pasti cabang Zewu kan? Seperti yang dikatakan rumor, hanya ada sedikit orang di sini. Namun, jangan meremehkan mereka. Setiap murid dari cabang Zewu adalah seorang jenius yang mengerikan. Kudengar kakak senior tertua dari sekte dalam generasi ini, jenius yang tak tertandingi Lin Xuan, berasal dari cabang Zewu. Dia ada di sana, tetapi meskipun kekuatan tempurnya menantang surga dan bakatnya tak tertandingi, dia hanya berada di tahap transformasi kristal puncak. Dia bahkan tidak berada di tahap bela diri void, namun dia ingin pergi ke alam rahasia darah. Apa dia tidak takut mati di sana? Itu memang sedikit berbahaya. Cabang Zewu telah membuat banyak musuh, dan Lin Xuan menjadi pusat perhatian. Kita tunggu dan lihat saja. Karena Lin Xuan berani pergi, dia harus memiliki kepercayaan diri. Di alun-alun, mata para murid di sekitarnya berkumpul dan berdiskusi dengan penuh semangat. Namun, sebagian besar topik diskusi adalah tentang Lin Xuan. Semua murid sangat penasaran. Seorang jenius yang tak tertandingi seperti Lin Xuan, yang hanya berada di tahap transformasi kristal, benar-benar akan pergi ke alam rahasia darah. Jika dia meninggal di sana, cabang Zewu akan mengalami kerugian besar. Lin Xuan telah menjadi pusat perhatian baru-baru ini. Tidak peduli apakah itu sekte atau 5 penguasa lainnya, masih banyak orang yang ingin berurusan dengannya. Bahayanya bahkan lebih besar. Para senior sekte pasti sudah memahami prinsip ini. Namun, tidak ada murid yang bisa mengerti mengapa seorang jenius yang begitu mengerikan, yang dapat dengan mudah menerobos ke tingkat kaisar di masa depan, dapat dikirim ke alam rahasia darah. Adapun Wu Juechen, dia juga hadir, tetapi dia bahkan tidak berani menatapnya. Kekuatan True Martial Overload tingkat kaisar yang tak tertandingi terlalu besar. Belum lagi sekte Yuanling, dia sangat terkenal, bahkan di seluruh benua. Tak satu pun dari murid-murid ini berani membicarakannya. Meskipun mereka memperhatikan dengan seksama murid-murid dari cabang Zewu, tidak ada yang datang. Ini karena murid-murid dari cabang Zewu terlalu sombong dan mendominasi. Mereka memiliki banyak dendam dengan garis keturunan utama. Tak satu pun dari mereka ingin memprovokasi murid-murid cabang Zewu. Bahkan di cabang Mistikin, Murong Xingyu ingin menyapa Lin Xuan, tetapi tuannya menghentikannya dengan matanya. Masih banyak murid dari cabang utama lainnya yang berjalan dan berkomunikasi satu sama lain. Adapun beberapa murid dari cabang Zewu, mereka menempati sebagian area. Hal ini membentuk kontras yang tajam dengan meridian utama lainnya. Situasi unik dari cabang Zewu juga sangat menyentuh hati Lin Xuan. Namun, dia tidak keberatan. Di benua Tianyuan ini, di mana seni bela diri berkuasa, lebih penting untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Faktanya, apa yang disebut hubungan itu tidak diperlukan. Selama kekuatan seseorang tercapai, kekayaan, kekuasaan, dan sebagainya akan datang mengetuk pintu mereka. Sebaliknya, tidak peduli seberapa baik hubungan mereka, jika mereka tidak cukup kuat, mereka bisa kehilangan segalanya kapan saja. Mendengar suara di sekelilingnya, Lin Xuan juga melihat sekeliling. Ada juga murid tahap transformasi kristal dari sekte batin di antara orang-orang dari cabang utama lainnya. Meskipun mereka semua berada di puncak tahap transformasi kristal akhir,
kebanyakan dari mereka adalah murid biasa dari sekte dalam. Mereka masih bisa kalah. Para jenius dan jenius yang mengerikan dari sekte dalam itu tertinggal. Bagaimanapun, mereka adalah benih masa depan dari cabang-cabang utama. Cabang-cabang utama tidak tega menyia-nyiakan sumber daya mereka begitu saja. Namun, mereka tidak tahu mengapa cabang Mystic Qin akan mengirim Murong Xingyu, yang hanya merupakan tahap transformasi kristal level 7. Murong Xingyu menerobos lagi dan mencapai tahap transformasi kristal akhir. Namun, dia masih dalam tahap transformasi kristal, bahkan belum mencapai puncaknya. Tentu saja, Lin Xuan tahu kekuatan Murong Xingyu. Dibandingkan dengan banyak seniman bela diri pertengahan, dia seharusnya tidak jauh lebih lemah. Dia tidak khawatir. Apa yang lebih diperhatikan Lin Xuan adalah murid-murid sejati dan para petinggi sekte utama. Sebagian besar murid sejati memiliki pengetahuan tentang kompetisi 10 silsilah. Ada juga beberapa yang belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi mereka telah mendengar reputasinya. Basis kultivasinya telah mencapai puncak tahap bela diri Void. Agaknya, ini adalah kekuatan utama dari sekte Yuanling yang telah memasuki alam rahasia darah kali ini. Namun, yang membuat Lin Xuan kecewa adalah, di antara mereka, ada beberapa jenius mengerikan yang berada di peringkat terbawah daftar asal surga. Tapi paling banyak, mereka memiliki beberapa garis keturunan iblis binatang tingkat kaisar. 1. Tidak ada fisik khusus. Sepertinya konstitusi khusus memang sangat langka. Mungkin ada beberapa jenius top yang pergi keluar untuk berlatih atau bersembunyi di dalam sekte dan tidak keluar. Tapi itu juga sangat berarti. Diperkirakan di dalam sekte Yuanling, tidak ada yang tahu apakah ada fisik khusus. Setelah itu, Lin Xuan mulai mengamati para petinggi garis keturunan utama, termasuk master garis keturunan. Selain Wu Juechen, ini adalah pertama kalinya dia melihat para petinggi dan pemimpin garis keturunan utama. Biasanya, belum lagi murid sekte dalam tahap transformasi kristal seperti dia, bahkan murid sejati tahap bela diri Void akan merasa sulit untuk melihat para petinggi yang sebenarnya. Ini adalah kesempatan yang langka. Kali ini, ketua sekte sendiri yang bertanggung jawab atas kelompok utama. Pemimpin dari cabang logam, Jin Li, pastilah pria paruh baya berjubah emas yang berdiri di depan tetua agung dan Guo Yunfan. Ada juga Master Murong Xingyu, pemimpin cabang Mystic Qin, Ruan Zhu, yang merupakan seorang wanita muda cantik berusia 27 atau 28 tahun. Penguasa air yang deras adalah seorang pria berkulit gelap dan berotot. Lin Xuan menyapu pandangannya ke arah mereka, satu persatu. Itu, seperti yang dikatakan rumor. Di antara semua pemimpin sekte utama, tuannya, Wu Juechen, adalah yang memiliki basis kultivasi tertinggi di cabang Zewu. Dia telah mencapai tingkat kaisar dan merupakan raja bela diri di tahap 7. Dan dia juga berada di puncak level 7. Bab 686, Tubuh Hyongyang. Adapun para pemimpin sekte besar lainnya, selain Jin Li, pemimpin cabang logam, mereka semua berada di tingkat ke-6 tahap raja bela diri, bahkan tidak di tingkat kaisar. Bahkan Jin Li hanya seorang raja bela diri awal di tahap tingkat 7. Terlepas dari cabang Yuanling yang dimiliki oleh pemimpin sekte, pemimpin cabang Zewu, Wu Juechen, adalah yang terkuat. Tidak heran cabang Zewu hanya memiliki selusin orang, tetapi mereka bisa berdiri berdampingan dengan 9 meridian utama lainnya. Mereka disebut 10 meridian utama dari sekte Yuanling. Mereka mengandalkan Wu Juechen sendirian untuk mendukung seluruh tim. Lin Xuan menghela nafas dengan emosi di dalam hatinya. Dia memahami lebih jelas pentingnya kekuatan di dunia ini. Itu sudah melampaui segalanya. Di lapangan, tak satu pun dari murid yang berani menatap Wu Juechen. Namun, semua pemimpin sekte tidak kenal takut. Mereka semua memiliki ekspresi dingin dan ketakutan di wajah mereka. Mereka tidak mendekatinya tetapi menatapnya dari jauh. Hanya pemimpin cabang logam, Jin Li, yang mencibir dan berkata dengan sinis, "Ada apa? Wu Juechen, hanya ada sedikit murid di cabang Zewu Anda." Beraninya murid tahap transformasi kristal berurutan membiarkan mereka memasuki alam rahasia darah? Apa kau tidak takut mereka akan mati di dalam? Cabang Zewu telah menjadi penyendiri. Hahaha, Jin Li, sepertinya bekas luka di dahimu tidak memberimu pelajaran. Wu Juechen tetap bergeming dan mencibir. Wu Juechen, kamu. Ketika Jin Li mendengar ini, wajahnya dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Jelas, dia sangat malu dan marah dengan apa yang dikatakan Wu Juechen. Hehe, mata Wu Juechen menunjukkan ekspresi mengejek. Dalam sekejap, kekuatan yang menakutkan meletus dan menghancurkan Jin Li. Ketuk, ketuk, ketuk. Seketika, ekspresi Jin Li berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur ke belakang.
Setiap langkah yang dia ambil meninggalkan bekas yang dalam di tanah. Wu Juechen, saya tidak menyangka Anda berada dalam situasi seperti ini. Wajah Jin Li pucat, tapi dia tidak berani memprovokasi Wu Juechen lagi. Kekuatan Wu Juechen ditargetkan pada Jin Li. Namun, ekspresi Ruan Zhu dan para pemimpin lainnya sedikit berubah, dan ketakutan di mata mereka semakin meningkat. Di sisi lain, Lin Xuan, Zhao San, dan murid-murid lainnya tidak merasakan apa-apa. Bisa dilihat betapa tepatnya kontrol kekuatan mereka. Sepertinya ada banyak konflik di Sekte Yuanling. Mereka terbagi menjadi beberapa faksi yang berbeda. Lin Xuan melihat pemandangan ini dan berpikir dalam hati, mengenai hal ini, Lin Xuan tidak terkejut. Bagaimanapun, Sekte Yuanling adalah salah satu dari 6 penguasa di benua Dongyuan, dan mereka menguasai sejumlah besar sumber daya. Jika mereka memiringkan kepala sedikit, bahkan ahli tingkat kaisar pun akan melirik mereka. Secara alami, akan ada banyak perselisihan internal. Namun, Lin Xuan tidak peduli dengan hal-hal ini. Levelnya tidak cukup tinggi. Yang paling penting adalah fokus pada peningkatan basis kultivasi dan kekuatannya. Baiklah, pada saat ini, suara dingin terdengar. Meskipun tidak terlalu keras, itu langsung membubarkan kerumunan. Semua orang menjadi tenang. Perasaan terburu nafsu dalam hati mereka juga menjadi tenang. Mereka melihat ke arah sumber suara. 1. Dia adalah seorang pria parubaya dengan penampilan biasa dan temperamen yang halus, dan dia tampaknya tidak berbeda dengan pejabat awam. Segera setelah itu, semua orang yang hadir membungkuk dan berkata, "Salam, pemimpin sekte." Salam, pemimpin sekte. Pria parubaya ini, yang sehalus seorang menteri, adalah salah satu orang berpangkat tertinggi di Sekte Yuanling, pemimpin Sekte Zhou Hao. Basis kultivasinya bahkan lebih tinggi dari Wu Juechen yang berada di level 1. Dia telah mencapai tahap Raja Bela Diri, level 8. Dia adalah orang nomor 1 di tempat kejadian. Dia juga salah satu ahli top di benua Dongyuan. Tidak perlu formalitas. Pemimpin Sekte Zhou Hao melambaikan tangannya dan mengatakannya dengan senyum tipis. Baru setelah itu semua orang berdiri. Mata Lin Xuan menyapu seluruh ruangan, dan jantungnya berdegup kencang. Panel atribut ketua sekte dan Zhou Hao muncul di garis pandangnya. Seperti yang diharapkan dari seorang kaisar tingkat kaisar yang tak tertandingi, seorang ahli top. Panel atributnya tidak lebih lemah dari Wu Juechen. Itu bahkan sedikit lebih kuat. Lin Xuan juga telah menyaksikan panel atribut tetua agung, Chen Yulin, yang berdiri di samping pemimpin sekte. Dia juga merupakan tingkat kaisar yang tak tertandingi. Penatua agung ini adalah kakek Chen Tianqi. Lin Xuan juga diam-diam berjaga-jaga. Dia harus berhati-hati. Dia tidak bisa membiarkan petunjuk apapun ditemukan. Jika tidak, itu akan berbahaya. Bahkan Wu Juechen tidak bisa menghentikannya. Di belakang pemimpin sekte dan Zhou Hao, sejumlah besar seniman bela diri muda juga terbang. Mereka seharusnya adalah murid-murid dari cabang Yuanling yang sedang menuju ke alam rahasia darah kali ini. Namun, ketika mata Lin Xuan menyapu murid muda di depan, ekspresinya berubah dan cahaya terang melintas di matanya. Itu adalah murid sejati nomor 1 dari cabang Yuanling, Lu Jinghuan. Dia juga cucu dari tetua leluhur Lu. Terakhir kali, saat kami berada di kompetisi 10 silsilah, murid senior Lu sedang berlatih di luar. Dia belum kembali, jadi dia tidak berpartisipasi. Zhao San, yang berdiri di samping Lin Xuan, melihat perubahan ekspresi Lin Xuan dan mengatakannya dengan suara rendah. Lin Xuan mengangguk dan menjawab. Dalam pandangannya, panel atribut kakak senior elit muncul. Nama, Lu Jinghuan. Budidaya, puncak tahap bela diri void. Bakat kultivasi tingkat kaisar, bakat matahari tingkat kaisar, dan bakat kekuatan tingkat kaisar. Bakat kecepatan tingkat kaisar, bakat permainan pedang tingkat kaisar, bakat emas tajam tingkat kaisar, dan bakat atribut kayu hijau tingkat raja. Bakat api merah tingkat kaisar, bakat bumi tingkat raja, bakat angin keganasan tingkat kaisar, dan bakat terbang tingkat kaisar. Bakat memakan yuan tingkat raja, keterampilan bela diri. Seni menelan surga matahari terbakar, tingkat kaisar tingkat atas, tingkat pemula, esensi yang siklus ketiga, seni rahasia tingkat menengah, seni bela diri. Seni menelan surga matahari terbakar, tingkat kaisar, kelas atas, tingkat pemula, siklus ketiga, tingkat pemula, seni pedang pembakaran yang ekstrim, tingkat kaisar, kelas atas, tingkat pemula, melahap telapak tangan alam semesta esensi yang tingkat kaisar pertengahan, tingkat pemula, dan tinju mengguncang langit matahari yang cemerlang, tingkat kaisar pertengahan. Tingkat pemula, seni menapak surga matahari yang menyala, tingkat kaisar pertengahan, tingkat pemula. Makna mendalam yang palsu.
70% makna mendalam palsu yang, 60% makna mendalam palsu permainan pedang, 60% makna mendalam palsu api, 45% makna mendalam palsu kayu, 50% makna mendalam palsu setengah bumi, dan 60% makna mendalam palsu emas. 20% Dever Ultimate Skill. Fisik khusus, tubuh yang kecil, tidak lengkap lebih dari setengahnya. Harta karun, pedang esensi yang senjata roh tingkat raja tinggi. Melihat panel atribut kakak senior elit, Lin Xuan sangat terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menemukan fisik khusus lainnya di sini. Sebelumnya, fisik khusus Zhong He, tubuh elemental spirit, telah memberinya banyak manfaat. Lebih jauh lagi, itu telah memungkinkan kekuatannya untuk menerobos ke tahap Raja Bela Diri. Sekarang, satu lagi telah muncul. Hal ini tentu saja membuat Lin Xuan sangat senang. Selain itu, kali ini, fisik Lu Jinghuan lebih dari satu tingkat lebih kuat dari Zhong He. Ini karena, selain fisik khusus dari tubuh yang kecil, Lu Jinghuan juga memiliki dua bakat tingkat kaisar. Bakat kultivasi tingkat kaisar dan matahari terik tingkat kaisar. Kedua bakat tingkat kaisar ini kemungkinan besar dibawa oleh tubuh yang kecil. Itu bisa dibayangkan, tentu saja, di permukaan, mereka masih setenang sumur kuno. Sepertinya ada beberapa fisik khusus di benua Dongyuan. Namun, level mereka sangat tinggi, dan mereka biasanya dilindungi dengan sangat baik. Jarang sekali melihat mereka. Lin Xuan berpikir sendiri, mengenai fisik khusus kali ini, dia secara alami tidak akan melepaskannya. Namun, dia tidak tahu apakah 600 juta poin energi yang dimilikinya cukup untuk menduplikasinya. Bab 687. Ayo pergi. Dan pada saat ini, jarak antara kedua belah pihak persis dalam jangkauan penggandaan. Dia secara alami tidak bisa melewatkannya. Segera, Lin Xuan memikirkan sesuatu. Ding, menghabiskan 600 juta poin energi. Duplikasi berhasil. Diperoleh, tubuh sayang, tidak lengkap. Seketika, pemberitahuan sistem dingin terdengar. Itu benar-benar berhasil diduplikasi. Ekspresi kegembiraan melintas di mata Lin Xuan. Dia tidak menyangka bahwa 600 juta poin energi di tangannya sebenarnya sudah cukup. Awalnya, setelah mengumpulkan 600 juta poin energi, Lin Xuan bersiap untuk mereplikasi kali ini. Sebelum ini, dia melihat bahwa berbagai pemimpin sekte memiliki cukup banyak harta karun bermutu tinggi. Dia menahannya dan tidak menyalinnya. Dia ingin melihat apakah dia bisa menduplikasi konstitusi khusus lainnya. Sekarang, baginya, fisik khusus dapat dikatakan sebagai harta yang paling hemat biaya. Tidak hanya dapat meningkatkan fondasinya, tetapi juga dapat secara langsung meningkatkan kekuatan tempurnya. Itu membunuh dua burung dengan satu batu. Namun, setelah menyaksikan panel atribut Lu Jinghuan dan dua bakat kelas kaisarnya, fisik spesialnya, tubuh yang kecil, seharusnya sedikit lebih tinggi dari tubuh roh elemen angin Zhong He. 600 juta poin energi mungkin tidak cukup, tapi sekarang dia telah berhasil menduplikasinya. Ini bisa dianggap sebagai kejutan yang menyenangkan. Di saat yang sama, itu juga berarti bahwa tubuh yang kecil ini memang berada di tingkat yang lebih tinggi dari tubuh roh elemen angin. Namun, ada batasan seberapa tinggi itu bisa terjadi. Namun, Lin Xuan juga merasa puas. Dia masih tidak bisa mencerna fakta bahwa itu berada pada level setinggi itu. Setelah itu, dia akan menunggu sampai dia memasuki alam rahasia darah. Itu tidak nyaman di sini. Ada terlalu banyak senior sekte di sini, jadi dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada mereka. Adapun perjalanan ke alam rahasia darah ini, Lin Xuan sama sekali tidak peduli. Hanya prajurit di bawah tahap Raja Bela Diri yang bisa memasuki alam rahasia darah. Dengan kata lain, level tertinggi berada di bawah puncak tahap Bela Diri Void. Namun, tidak peduli seberapa kuat puncak tahap Bela Diri Void, seperti Lu Jinghuan, yang merupakan keturunan langsung dari sekte tersebut, dia tidak kekurangan seni bela diri tingkat kaisar, dan dia juga memiliki fisik khusus, tubuh yang kecil. Kekuatan tempurnya pasti akan jauh melampaui mereka yang memiliki level yang sama. Namun, masih sangat sulit untuk melawan seorang prajurit tingkat raja yang tingkatnya lebih tinggi darinya. Paling-paling dia akan bisa bertarung di level raja awal biasa. Dan kekuatan tempur sejatinya bukan lagi sesuatu yang bisa dibandingkan dengan raja awal biasa. Sebagai perbandingan, perjalanan ke alam rahasia darah ini secara alami tidak akan menimbulkan ancaman apapun baginya. Itu hanya tempat yang dia gunakan untuk meningkatkan basis kultivasinya dengan cepat, sebuah alasan yang tidak akan dicurigai. Selain itu, jika dia punya waktu, dia bisa berjalan-jalan dan mendapatkan beberapa harta karun dan warisan. Lin Xuan masih sangat jelas tentang tujuan dan lokasinya.
Namun, hal-hal ini hanya berlangsung selama beberapa saat. Tidak ada yang menyadari apa yang telah terjadi. Pemimpin sekte dan Zhou Hao melihat sekeliling dan mengangguk sedikit, lalu berkata sambil tersenyum tipis, "Saya yakin semua orang dari cabang utama telah tiba." Ketua sekte, semua prajurit dari cabang logam telah tiba. Pemimpin cabang logam, Jin Li, adalah orang pertama yang menjawab dengan suara lantang. Cabang logam selalu melekat pada cabang Yuanling. Itu adalah kekurangan terbesar dari cabang Yuanling di sekte. Ketika prajurit sekte utama lainnya melihat ini, mata mereka dipenuhi dengan penghinaan. Meskipun 10 meridian utama dari sekte Yuanling adalah yang terkuat di sekte pemimpin sekte, mereka juga merupakan kekuatan utama. Saat menghadapi kekuatan besar lainnya, mereka bersatu menjadi satu. Namun pada kenyataannya, 10 meridian utama masih berkembang secara terpisah. Jika cabang logam mencoba menjilat mereka seperti ini, itu belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, ini juga merupakan alasan mengapa cabang logam bisa menjadi begitu kuat dalam beberapa tahun terakhir dan menjadi cabang utama yang kuat, kedua setelah cabang Yuanling. Meskipun semua prajurit meremehkan mereka, mereka masih terbiasa dengan hal itu dan tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Pemimpin sekte, semua prajurit kayu hijau ada di sini. Meridian utama api merah saya juga ada di sini. Hal yang sama berlaku untuk cabang bumi kita. Setelah itu, semua cabang utama menjawab satu demi satu. Karena semua orang ada di sini, tidak ada waktu untuk kalah. Ayo berangkat. Kali ini, aku, Wu Juechen, dan Ruan Zhu akan pergi bersama. Kalian semua tinggal di belakang dan menjaga sekte. Zhou Hao mengangguk dan mengatakannya dengan suara yang dalam. Iya, pemimpin sekte. Beberapa pemimpin sekte menangkupkan tangan dan menjawab. Setelah itu, Zhou Hao melambaikan tangannya dan cahaya hitam terbang keluar. Dalam sekejap, seluruh alun-alun menjadi gelap. Itu adalah kapal terbang hitam besar yang berukuran puluhan mil dan memancarkan aura tingkat kaisar yang luar biasa. Itu adalah senjata roh tingkat kaisar. Harta karun, kapal terbang roh elemental, artefak roh tingkat tinggi tingkat kaisar. Melalui panel atribut ketua sekte dan Zhou Hao, Lin Xuan melihat informasi tentang kapal terbang besar ini. Itu sebenarnya adalah artefak roh tingkat tinggi tingkat kaisar, dan itu juga merupakan kapal terbang elemental spirit. Ini adalah pintu depan sekte Yuanling, salah satu harta yang paling berharga. Dia benar-benar telah mengeluarkannya kali ini. Itu menunjukkan betapa pentingnya dia melampirkan perjalanan ke alam rahasia darah ini. Sayang sekali, Lin Xuan menghela nafas dalam hatinya. Poin energi di tangannya telah habis, dan dia bahkan tidak bisa mengeluarkan 30 juta. Jika tidak, dia akan menduplikasi itu. Ketika waktunya tepat, dia akan menjualnya lagi, dan itu akan menjadi penghasilan yang cukup besar. Karena semua orang ada di sini, tidak ada waktu untuk kalah. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Zhou Hao terbang dan membawa semua prajurit cabang Yuanling di belakangnya. Dalam sekejap, mereka tiba di atas kapal terbang roh elemen. Setelah itu, semua murid dari sekte-sekte besar terbang ke kapal terbang juga. Dek kapal terbang jauh lebih luas daripada alun-alun di bawahnya. Setiap sekte utama mengirimkan lebih dari 100 murid dan beberapa tetua setingkat raja yang bertanggung jawab atas hal-hal terkait. Ada total lebih dari 1000 orang di atas dek. Itu tidak ramai sama sekali. Setelah itu, pemimpin sekte meminta para penatua untuk mengatur para murid. Setiap murid memiliki kamar masing-masing. Mereka dipisahkan menurut meridian utama mereka. Adapun alasannya, prajurit martial Monarch Stage memiliki kemampuan untuk merobek-robek void dan melakukan perjalanan jutaan mil dalam sekejap. Dia juga harus membawa semua muridnya dan menaiki kapal terbang roh elemen ke alam rahasia darah. Itu karena ahli tingkat kaisar itu sendiri dapat melakukan perjalanan melintasi void tanpa masalah. Namun, itu akan membutuhkan banyak energi untuk membawa orang. Dan dengan lebih dari 1000 orang di sini, bahkan beberapa prajurit tingkat kaisar yang tak tertandingi tidak akan mampu melakukannya. Dia hanya bisa menggunakan metode ini. Selain itu, kapal terbang roh elemen juga tidak lambat. Sebagai salah satu dari beberapa senjata roh utama di sekte Yuanling, artefak roh tingkat tinggi tingkat kaisar terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Bahkan tidak butuh waktu 1 jam untuk melintasi setengah dari negara bagian Dongyuan. Itu juga tidak akan membuang banyak waktu. Segera, kapal terbang roh elemen diaktifkan. Itu berubah menjadi sinar hitam dan menghilang ke cakrawala. Formasi pertahanan sekte Yuanling juga membuka lubang pada waktunya, menyebabkan kapal terbang keluar. Setelah itu itu diisi ulang. Di dalam kabin, Lin Xuan melihat keluar melalui satu-satunya jendela di rumah. Dia menemukan bahwa penglihatannya sedikit kabur.
Orang harus tahu bahwa karena dia telah memadatkan tubuh kaisar palsu, penglihatannya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan pembudidaya bela diri tingkat raja. Bisa dilihat betapa menakutkannya kecepatan kapal terbang elemental spirit. Tidak heran itu adalah harta karun tingkat kaisar, kelas atas. Lin Xuan menghela nafas dengan emosi di dalam hatinya. Setelah itu, dia duduk bersila dan mulai memahami Chaotic Indestructible. Tidak nyaman menggunakan Dever Ultimate Skill untuk berkultivasi di kapal terbang ini. Namun, dia tidak bisa membuang waktu. Ini adalah satu-satunya cara. Bab 688. Teknik tubuh tiran surgawi lagi ditemukan. Tidak lama kemudian, seorang diaken tahap bela diri Void mengetuk pintu. Dia menyerahkan sebuah buku kecil kepada Lin Xuan. Menurut diaken, itu tentang alam rahasia darah. Buklet ini berisi lebih banyak detail. Setiap orang memiliki salinannya. Lin Xuan tidak lagi memahami seni ilahi pemurnian tubuh tetapi duduk dan mulai membolak-baliknya. Bagaimanapun, langkah selanjutnya adalah memasuki alam rahasia darah untuk dijelajahi. Akan lebih baik jika dia bisa mengerti lebih banyak tentang itu. Waktu berlalu begitu saja, tanpa sadar, 2 jam telah berlalu. Ternyata alam rahasia darah telah ada sejak lama. Itu tercatat beberapa puluh ribu tahun yang lalu. Namun, hingga saat ini, masih ada beberapa harta karun tingkat kaisar, peninggalan sejarah, dan warisan yang muncul dari waktu ke waktu. Sepertinya tidak ada habisnya, namun, itu juga sangat berbahaya. Setiap kali mereka memasuki alam rahasia darah, akan ada puluhan ribu orang. Namun, kurang dari sepertiga dari mereka bisa keluar hidup-hidup. Lin Xuan perlahan menutup buklet itu. Cahaya melintas di matanya. Ini adalah isi dari buklet tersebut. Alam rahasia berdarah ini jauh lebih berbahaya dari yang dia bayangkan. Dia harus lebih berhati-hati. Lebih jauh lagi, setelah memasuki alam rahasia darah, harta yang dia peroleh tidak akan menjadi miliknya. Sebaliknya, dia harus memberikan setengahnya kepada sekte. Setengah lainnya akan menjadi miliknya. Sekte itu memiliki metode pengujian khusus. Juga, jika dia memiliki seni bela diri tingkat kaisar atau penerusnya, dia harus meninggalkan salinannya di sekte. Tentu saja, sekte itu juga akan menghadiahi mereka dengan mahal. Ini adalah persyaratan yang tertulis di dalam buklet. Lin Xuan tidak terkejut dengan hal ini. Sekte itu bukan lagi organisasi amal. Sekarang setelah kuota telah diberikan dan ahli tingkat kaisar telah digunakan untuk melindungi mereka, sekte itu bukan lagi organisasi amal. Tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan perjalanan ke sini. Mereka tentu saja harus mengumpulkan beberapa. Itu tidak bisa lebih normal lagi. Namun, Lin Xuan tidak keberatan. Bagaimanapun, tujuan utamanya bukanlah untuk menjelajahi dan mendapatkan harta warisan. Sebaliknya, dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan basis kultivasi dan kekuatan tempurnya sebanyak mungkin. Itu karena, selama dia memiliki poin energi yang cukup, dia akan dapat menduplikasi harta karun, teknik kultivasi, dan teknik seni bela diri apapun. Mengapa dia mengambil risiko seperti itu? Selain itu, bahkan jika dia benar-benar mendapatkan harta karun yang sangat tinggi, dia masih bisa menyimpannya di ruang jalannya. Dia tidak perlu membaliknya, dan dia tidak khawatir sekte itu mengetahuinya. Semuanya, keluarlah. Pada saat ini, suara dingin pemimpin sekte menyebar. Lin Xuan dengan cepat bangkit dan berjalan keluar. Lin Xuan tiba di geladak. Murid-murid lain juga telah tiba. Melihat ke belakang, Lin Xuan juga terkejut. Pemandangan yang ada di depannya mengejutkannya. Pada saat ini, di tanah di depannya, ada 10 pilar cahaya merah darah besar yang melesat ke langit. Dan di tanah, semuanya layu. Meskipun itu adalah hamparan hitam, orang masih bisa melihat hamparan hutan yang luas yang layu. Ada juga beberapa bangkai binatang iblis yang mengering. Namun, hutan gunung dan binatang iblis ini agak tidak normal. Mereka tampak lebih ganas dan bengkok. Ini, wilayah Menyue. Mata Lin Xuan menjadi gelap. Dia sudah lama mendengar tentang wilayah Menyue. Itu adalah negara bagian Dongyuan, domain atas yang sangat istimewa. Meskipun sangat luas, itu tidak memiliki efek yang berarti. Namun, dia tidak menyangka bahwa alam rahasia darah akan muncul di domain Yue Barbar kali ini. Setiap kali alam rahasia darah muncul, itu akan sangat sulit. Itu akan menyerap kekuatan hidup dan energi darah dari semua makhluk hidup dalam radius puluhan ribu mil untuk mencapai kondisi pembukaan. Saya tidak pernah berpikir bahwa bahkan tempat-tempat seperti domain Yue Barbar, yang dipenuhi dengan energi jahat dan Yin Qi, tidak akan dapat melarikan diri darinya. Lin Xuan memikirkan catatan di buku kecil itu, dan ekspresinya menjadi serius. Ada sedikit ketakutan di matanya. Alam rahasia darah ini juga tidak sederhana. Namun,
Basis kultivasinya masih terlalu lemah, dan dia tidak bisa menyingkirkannya. Dia hanya bisa mengambil sesuatu selangkah demi selangkah. Setelah itu, Lin Xuan menarik pandangannya dan melihat ke kapal terbang besar lainnya di sekitarnya. Ada sejumlah besar praktisi bela diri yang padat dan berbagai faksi besar di bawah. Namun, selain 6 tuan, ada kekuatan dan seniman bela diri lain, bahkan pembudidaya bela diri tingkat kaisar. Kecuali dia adalah seorang prajurit tingkat kaisar yang tak tertandingi, dia tidak akan memenuhi syarat untuk berdiri berdampingan dengan 6 tuan. Di langit, tempat Ling Li berdiri adalah kapal terbang milik 6 tuan. Tubuh spiritual air biru, tubuh roh darah, tubuh petir. Seperti yang diharapkan, 5 tuan lainnya juga memiliki fisik khusus. Meskipun mereka sangat jauh dari satu sama lain, Lin Xuan masih bisa melihat panel atribut para jenius mengerikan itu di kapal terbang 5 tuan dari jauh. Seperti yang diharapkan, ada juga beberapa jenius mengerikan dengan fisik khusus di antara 5 tuan lainnya. Mereka telah menyembunyikan diri mereka terlalu dalam selama hari-hari biasa, jika bukan karena pembukaan alam rahasia darah. Mereka bahkan mungkin tidak bisa melihatnya. Lin Xuan menghela nafas dengan emosi di dalam hatinya. Namun, hampir setiap orang di 5 penguasa, seolah-olah ada pemahaman diam-diam di antara mereka. Sangat mungkin mereka menyembunyikan sesuatu. Tanpa titik energi, jaraknya terlalu jauh. Aku hanya bisa menyimpannya untuk masa depan. Lin Xuan menghela nafas dalam hatinya. Tatapannya terus menyapu seluruh ruangan. Dia ingin mengingat semua seniman bela diri muda dengan bakat mengerikan dan fisik yang istimewa. Di masa depan, akan lebih mudah baginya untuk menemukan kesempatan untuk menduplikasi mereka. Ini, murid Lin Xuan tiba-tiba menyusut, dan hatinya sangat terangkat. Dia bahkan memiliki mantra tubuh tiran firmamen, level 3 tingkat lanjut. Mantra tubuh tiran firmamen, mantra naga primordial, dan 9 rotasi tubuh emas adalah 3 karya seni ilahi pemurnian tubuh tertinggi. Mereka juga merupakan 3 seni bela diri dengan peringkat tertinggi yang diketahui Lin Xuan. Mereka telah jauh melampaui level benua Dongyuan saat ini. Namun, saat ini, selain mantra naga primordial, dia hanya memperoleh mantra tubuh tiran cakrawala, level 1. Chaotic Indestructible yang menyatu juga didasarkan pada mantra naga primordial. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan level 3 lainnya di sini. Jika dia bisa menyalinnya dan menggabungkannya ke dalam Chaotic Indestructible, dia akan bisa melakukannya. Kekuatan Chaotic Indestructible sekali lagi akan melonjak. Kekuatan tubuhnya dan kekuatan tempur sejatinya juga akan sangat meningkat. Sangat disayangkan bahwa level 3 sebelumnya dari mantra tubuh tiran cakrawala sekarang berada di tangan sesepuh tahap Raja Bela Diri tingkat ke-6 dari Sekte Tripod Ungu. Aku juga tidak bisa mendekatinya. Murid puncak tahap bela diri Void lainnya, Sun Wu, telah mengembangkan 2 tingkat pertama. Level 2 hanya pada tingkat pemula. Begitu kita memasuki alam rahasia darah, kita mungkin bisa menemukan cara untuk menghadapinya. Mata Lin Xuan berbinar. Dia dengan cepat menjadi tenang. Perjalanan ini telah memberinya cukup banyak kejutan. Lin Xuan juga tidak sabar untuk memasuki alam rahasia darah. Setelah itu, tinggi di langit, kapal terbang besar dari 6 tuan berdiri di langit. Itu membentuk bayangan besar di tanah. Itu berarti dia berada di atas semua orang. Namun, kekuatan di bawah dan seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya tidak berani mengajukan keberatan. Dalam 6 penguasa, terlepas dari beberapa eselon atas tahap Raja Bela Diri, mereka berkomunikasi melalui indera ilahi. Semua murid berdiri di geladak, menunggu pembukaan alam rahasia darah. Mereka tidak berinteraksi satu sama lain. Ini karena 6 tuan itu sendiri adalah sebuah kompetisi. Bab 689. Perhatian. Namun, bahkan dalam 6 penguasa, Sekte Sage Timur adalah sekte nomor 1 di permukaan. Dibandingkan dengan 5 penguasa lainnya, ada batasan seberapa kuat mereka. Kesenjangan antara 6 penguasa dan itu tidak besar. Oleh karena itu, tidak ada yang disebut aliansi. Mereka masing-masing menduduki suatu wilayah, mengembangkannya, dan memperkuatnya. Saat ini, jumlah sumber daya yang sangat besar di benua Dongyuan cukup untuk dikonsumsi oleh 6 penguasa. Namun, hanya ada sedikit perang sekte. Tidak banyak komunikasi di antara mereka juga. Luo Juetian, Qiyu, Guo Hongda, Sui Lan, dan Mo Yusan. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan begitu banyak wajah yang saya kenal. Mata Lin Xuan berbinar karena terkejut. Orang-orang ini dulunya adalah jenius top dari alam rahasia Tianyuan, salah satu dari 4 negara kelas 1 yang hebat. Pada saat itu, mereka semua telah menerobos ke tahap transformasi kristal.
Setelah beberapa bulan, mereka telah mencapai tahap transformasi kristal akhir. Kecepatan kultivasi ini sangat cepat. Namun, sebagian besar orang yang memasuki alam rahasia darah adalah tahap bela diri void. Bahkan jika mereka memiliki bakat yang mengerikan, mereka hanya akan berada di urutan terbawah jika mereka masuk. Mereka bahkan mungkin mati dalam prosesnya. Mereka sebenarnya telah datang ke domain Menyue juga. Apakah karena mereka ingin mencoba peruntungan, atau karena mereka ingin menyaksikan pembukaan alam rahasia darah? Lin Xuan memiliki ekspresi yang tidak bisa dijelaskan di wajahnya. Saat itu, mereka tidak jauh dari satu sama lain. Tapi sekarang, mereka tidak lagi berada di level yang sama. Sebuah gerakan santai bisa langsung membunuh beberapa orang. Lin Xuan tidak lagi menatap matanya. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya dan tidak memperhatikan mereka lagi. Ketika Lin Xuan menyapu pandangannya ke kerumunan, ada juga banyak orang yang memperhatikannya. Lin Xuan telah menembus 300 besar daftar asal bumi dengan basis kultivasi tahap transformasi kristal tingkat ke-12, dan dia telah mencetak rekor yang telah bertahan selama ribuan tahun. Dia terkenal sebagai orang jenius paling mengerikan kedua di dunia. Nama Lin Xuan telah menyebar ke seluruh benua Dongyuan, dan namanya telah menyebar jauh dan luas. 5 penguasa lainnya secara alami telah mendengar tentang dia. Setelah kompetisi 10 silsilah di bagian dalam sekte Yuanling berakhir, para petinggi tidak membatasi apa yang telah terjadi selama kompetisi, jadi mereka merahasiakannya. Berita itu juga menyebar. Dengan basis kultivasi tahap transformasi kristal tingkat ke-8 dari Lin Xuan, dia mengalahkan lebih dari 50 prajurit tahap transformasi kristal puncak. Dia bahkan telah membunuh lebih dari 30 dari mereka. Setelah itu, dia bahkan merebut posisi kakak tertua dari sekte dalam. Dia telah mencetak rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya di 6 tuan. Ketika mereka berdua bergabung, prajurit yang tak terhitung jumlahnya akhirnya mengetahui bahwa rumor tentang Lin Xuan itu benar. Dia benar-benar seorang jenius yang mengerikan. Meskipun sekte Yuanling berada di antara 6 tuan, itu sebenarnya adalah tempat yang damai dan damai. Dan ini adalah pertama kalinya sekte Yuanling benar-benar membayangi 5 tuan lainnya. Jika bukan karena fakta bahwa Lin Xuan adalah murid dari cabang Zewu dan Wu Juechen adalah murid langsung mereka, akan ada banyak tetua yang akan memberi Lin Xuan kehormatan. Namun, Lin Xuan telah membunuh sejumlah besar murid sekte dalam kompetisi 10 silsilah. Dia bahkan telah membunuh murid langsung dari tetua agung, Guo Yunfan, tanpa ampun. Dia telah menyinggung para petinggi cabang logam, dan reputasi Wu Juechen terlalu kejam. Para tetua itu tidak berani memprovokasi dia. Ini adalah alasan mengapa masalah ini tertunda. Tidak banyak reaksi dari sekte Yuanling. Namun, berita itu telah menyebar ke benua Dongyuan dan 5 penguasa lainnya. Mungkin para petinggi ahli tingkat kaisar tidak terlalu memperhatikan seorang junior. Namun, murid-murid yang tak terhitung jumlahnya di bawah terkejut dan mata mereka tertuju padanya. Potret Lin Xuan dan semua jenis informasi telah menyebar ke berbagai kekuatan besar. Pada saat ini, 6 tuan telah berkumpul sekali lagi. Lin Xuan secara alami ditemukan dengan sangat cepat. Dia adalah Lin Xuan, jenius tak tertandingi yang dikabarkan mampu menekan sekte Sage Timur kita? Saya rasa tidak. Aku tidak tahu kenapa, tapi sekte Yuanling tidak tahu bagaimana menghargai seorang jenius yang begitu jenius, membiarkan dia memasuki alam rahasia darah. Itu benar. Setelah memasuki alam rahasia darah, tidak peduli seberapa berbakatnya dia masih hanya dalam tahap transformasi kristal. Dia hanyalah seorang jenius hilir. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan tertinggal di alam rahasia darah. Bagus kalau dia tetap di dalam. Dengan cara ini, Pavilion Leyang kita akan memiliki satu ancaman yang lebih sedikit. Jangan biarkan aku bertemu dengannya di alam rahasia darah. Jika tidak, aku harus mengukur bobot dari apa yang disebut jenius yang tak tertandingi ini. Di dek kapal terbang besar di mana 5 tuan berada, banyak murid yang berdiskusi dengan suara rendah karena Lin Xuan. Beberapa dari mereka penasaran mengapa Lin Xuan memilih untuk memasuki alam rahasia darah. Jika dia mati, itu akan menjadi kerugian besar bagi sekte Yuanling. Kebanyakan dari mereka cemburu, kesal, dan penuh kebencian. Ketenaran dan reputasi Lin Xuan telah menyebar jauh dan luas, tetapi dia telah menginjak-injak sisa 5 tuan dan murid tahap transformasi kristal yang tak terhitung jumlahnya di bawah kakinya. Tentu saja, mereka tidak mau menerima ini. Mereka semua berencana untuk memberi pelajaran pada Lin Xuan jika mereka bertemu dengannya di alam rahasia darah. Beberapa dari mereka bahkan mengungkapkan niat membunuh atau niat membunuh di mata mereka. Mereka ingin membunuh Lin Xuan di alam rahasia darah. Mereka ingin menyingkirkan potensi ancaman bagi diri mereka sendiri dan sekte.
Sebuah kapal terbang besar berwarna hitam merah dipenuhi dengan energi iblis. Itu adalah dek kapal terbang dari Sekte Awan Iblis. Sosok tinggi yang mengenakan jubah hitam panjang berdiri di tengah kerumunan, dikelilingi dan dijaga oleh murid yang tak terhitung jumlahnya. Dia menatap Lin Xuan, matanya dipenuhi dengan dingin, niat membunuh dan dingin. Murid senior Mo Yuanlia, setelah memasuki alam rahasia darah, aku harus merepotkanmu lagi. Singkirkan anak nakal itu untukku. Orang ini adalah terpilih terkuat dari Aula Iblis daftar esensi mendalam yang pernah ditemui Lin Xuan di alam rahasia Tianyuan, Mo Yusan. Mo Yusan ingat bahwa dia adalah seorang pejuang tahap transformasi kristal level 1 di alam rahasia Tianyuan. Dia menyombongkan diri bahwa dia bahkan bisa melawan Luo Juetian. Pada akhirnya, dia kalah dari Lin Xuan, yang saat itu hanya seorang prajurit alam laut asal. Sungguh penghinaan yang luar biasa. Namun, ketika dia memikirkan kemungkinan itu berasal dari kekuatan besar di benua esensi tengah, itu sebabnya dia menyerah pada balas dendamnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan kembali ke Aula Iblis setelah meninggalkan alam rahasia Tianyuan. Hanya dalam beberapa bulan, dia telah mendengar nama Lin Xuan sekali lagi. Selain itu, dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi yang telah menekan banyak murid 5 tuan. Awalnya, Mo Yusan tidak mempercayainya. Namun, setelah mendapatkan semua jenis informasi tentang Lin Xuan, dia akhirnya bisa memastikannya. Itu memang orang dari alam rahasia Tianyuan. Mo Yusan tidak bisa lagi menahan diri dan ingin membalas dendam. Namun, karena Lin Xuan masih berada di Sekte Yuanling, dia tidak bergerak. Tapi kali ini, alam rahasia darah telah terbuka. Lin Xuan tidak tahu apakah dia masih hidup atau mati, tapi dia masih ingin masuk. Ini adalah kesempatan yang bagus. Tentu saja, dia tidak bisa melewatkannya. Namun, basis kultivasi Mo Yusan telah meningkat pesat, dan dia telah mencapai tahap transformasi kristal akhir. Namun, kemajuan Lin Xuan bahkan lebih cepat, dan basis kultivasinya telah mencapai tahap transformasi kristal puncak. Selain itu, dia juga telah mencapai hasil yang luar biasa. Mo Yusan merasa bahwa dia bukan tandingannya. Dialah yang memberitahu yang lain. Di sebelah Mo Yusan adalah orang dengan fisik khusus dan tubuh roh darah, Mo Yuanlia. Mo Yuanlia tampaknya tidak berbeda dari orang biasa. Dia tidak memiliki sedikit pun temperamen yang luar biasa. Itu adalah kakak senior elit dari Aula Iblis. Namun, Mo Yusan adalah putra dari pemimpin sekte saat ini dari Sekte Awan Iblis. Statusnya bahkan lebih tinggi. Mo Yuanlia juga harus tinggal di belakang. Jangan khawatir, adik laki-laki. Jika kami menemukan jejak pria ini di alam rahasia darah, kami pasti akan membunuhnya dan membalaskan dendam adik laki-laki. Mo Yuanlia menjawab. Dia memiliki ekspresi hormat di wajahnya. Namun, jauh di dalam matanya, ada jejak keganasan. Bab 690. Aktivasi nyata. Bukan hanya Mo Yusan, ada juga Qiyu, Luo Juetian, Suilan, Guo Hongda, dan lainnya. Mereka juga memperhatikan Lin Xuan. Mereka memandang Lin Xuan dari jauh dengan ekspresi yang rumit. Lin Xuan, monster yang tak tertandingi. Apakah dia berada pada tahap transformasi kristal puncak sekarang? Saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada jarak yang begitu besar di antara kita. Luo Juetian, Qiyu, Suilan, dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi serius dan menghela nafas dengan emosi. Kembali ke alam rahasia Tianyuan, basis kultivasi alam laut asal Lin Xuan adalah satu alam lebih rendah dari mereka. Namun, dia telah menghancurkan mereka semua. Dia bisa dianggap sebagai orang nomor 1 di generasi mereka, menurut daftar esensi mendalam. Mereka tahu bahwa bakat Lin Xuan sangat luar biasa dan pencapaiannya di masa depan akan luar biasa. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa itu baru beberapa bulan. Mereka sekali lagi mendengar nama Lin Xuan. Itu masih masa ketika Lin Xuan telah menembus daftar asal bumi dan dipuji sebagai jenius yang tak tertandingi dan mengerikan. Pada saat itu, basis kultivasi mereka bahkan lebih tinggi dari Lin Xuan. Tak satu pun dari mereka yang cocok untuk Lin Xuan. Sekarang, basis kultivasi Lin Xuan telah mencapai tahap transformasi kristal puncak. Dia sudah melampaui mereka. Kekuatan tempurnya dapat dinilai berdasarkan pencapaian pertempurannya yang menakutkan. Dia memperkirakan bahwa bahkan prajurit tahap bela diri kekosongan awal biasa tidak akan bisa dibandingkan dengannya. Bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk melawannya. Kesenjangan di antara mereka berdua menjadi semakin besar. Hal itu menyebabkan hati mereka bergetar saat mereka meratap tanpa henti, tidak bisa tenang. Jika Luo Juetian, Qiyu, dan yang lainnya tahu bahwa Lin Xuan bahkan tidak memandang kakak-kakak senior mereka, mereka tidak akan bisa tenang.
Mungkin tidak bisa bereaksi tepat waktu. Sayangnya, Lin Xuan jarang mengungkapkan kekuatan aslinya. Mereka tidak punya cara untuk mengetahuinya. Di kapal terbang roh elemen, Lin Xuan melihat titik-titik energi yang tumbuh dengan cepat sekali lagi di panel atributnya. Tatapan dari segala arah juga menunjukkan jejak senyuman. Memang, dia pasti sudah dikenali. Akan lebih baik jika reputasinya menyebar. Dia tidak perlu melakukan apapun. Titik-titik energi secara otomatis mengantarkan diri mereka sendiri ke depan pintunya. Namun, ini masih terlalu sedikit. Jika ada kesempatan, dia masih harus membuat beberapa langkah besar. Kekuatan besar lainnya bukan satu-satunya yang memperhatikan Lin Xuan. Ada juga banyak orang di sekte Yuanling. Ada yang hormat, ada yang cemburu, dan ada yang pembunuh. Faktanya, di dalam cabang logam, Tetua Agung secara pribadi telah memerintahkan beberapa murid inti di sekte utama untuk membunuh Lin Xuan di alam rahasia darah. Lin Xuan sudah menduga hal ini. Namun, dia tidak keberatan. Semua ini tidak menimbulkan ancaman baginya. Jika ada yang berani menimbulkan masalah baginya, dia tidak akan keberatan memberi mereka tumpangan. Waktu berangsur-angsur berlalu. Di depannya, 9 pilar cahaya berwarna merah darah di tengah-tengah domain barbar. Pintu cahaya menjadi semakin menyilaukan. Itu hampir mengubah seluruh langit menjadi warna darah. 1 jam lagi berlalu. Tiba-tiba, gemuruh. 9 pilar cahaya berwarna merah darah dengan cepat mendekat dan bergabung menjadi satu. Kemudian mereka perlahan-lahan meluas dan meluas. Beberapa tarikan napas kemudian, mereka berubah menjadi pintu cahaya besar berwarna darah yang tingginya ratusan meter dan lebarnya puluhan meter. Alam rahasia darah telah terbuka. Cepat, masuklah. Jika kita bisa mendapatkan warisan level kaisar, kita juga akan bisa naik pangkat ke level kaisar. Di bawah, di tanah, pembudidaya nakal yang tak terhitung jumlahnya dan praktisi bela diri dari faksi kecil memiliki ekspresi gila di wajah mereka saat mereka melemparkan diri mereka ke pintu cahaya berwarna darah. Itu seperti segerombolan belalang yang padat. Namun, beberapa kekuatan yang lebih besar memiliki pembudidaya bela diri tingkat raja dan bahkan ahli tingkat kaisar. Namun, mereka menahan murid-murid mereka dan tidak bertindak gegabah. Di langit, di atas 6 kapal terbang besar, 6 tuan besar teratas melihat pemandangan ini dengan dingin, tidak tergerak. Setelah itu, Zhou Hao dan 6 master sekte lainnya mengeluarkan sepotong tembaga hitam biasa. Mereka menyinari pintu cahaya merah darah yang besar itu. Cahaya putih jernih terbang keluar. Kecepatannya sangat cepat, seolah-olah telah melewati ruang angkasa dan mendarat di pintu cahaya berwarna darah. Cahaya itu sebenarnya tidak menembusnya tetapi menyebar seperti gelombang. Keenam cahaya putih itu bergabung menjadi satu dan berubah menjadi sebuah pintu cahaya yang sangat besar. Itu sebenarnya sama dengan pintu cahaya berwarna darah di belakangnya. Namun, pintu itu berada di depan mereka. Itu seperti tirai dari pintu cahaya berwarna darah. Ah! Gengci. Segera setelah itu, jeritan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Para pembudidaya dan seniman bela diri nakal yang tak terhitung jumlahnya dari kekuatan kecil belum mendekati pintu cahaya. Riak putih yang dibentuk oleh 6 alam tembaga hitam menembakkan pilar-pilar udara putih, menembusnya dan berubah menjadi mayat. Terlepas dari basis kultivasi mereka, mereka semua tidak berdaya untuk melawan. Selama seseorang mendekati 1000 meter, mereka akan terbunuh di tempat. Ini adalah cara dari 6 penguasa. 6 penguasa juga menggunakan alam tembaga hitam ini secara khusus untuk menugaskan pemurni tingkat tinggi dari Guild Pandai Besi untuk membuatnya. Itu untuk tujuan ini. Itu telah diwariskan selama ribuan tahun. Lin Xuan melihat pemandangan ini. Para pembudidaya nakal yang tak terhitung jumlahnya dan prajurit dari pasukan kecil berubah menjadi mayat setelah serangkaian tangisan yang menyedihkan. Mereka tidak lagi memiliki nafas yang tersisa. Banyak dari mereka bahkan tidak bisa menjaga mayat mereka tetap utuh. Namun, ekspresi mereka dingin dan tidak tergerak. Ini adalah kekejaman dari dunia seni bela diri. Alasan mengapa 6 tuan disebut pasukan tingkat tuan. Bukan hanya karena itu yang paling kuat. Itu juga karena sifatnya yang mendominasi. 6 tuan di benua Dongyuan akan mengetahui harta karun bermutu tinggi yang ditemukan. 6 penguasa akan mengenalinya sebagai milik mereka. Setiap prajurit atau pasukan yang berani melawan atau menentangnya akan dibantai. Ini adalah hukum bertahan hidup bagi yang kuat. Tapi di dunia ini adalah hal yang sangat normal. Para pembudidaya dan prajurit nakal dari kekuatan kecil mungkin tidak memiliki pengetahuan lengkap tentang alam rahasia darah karena warisan mereka yang tidak lengkap. Mereka tidak tahu betapa pentingnya 6 tuan bagi alam rahasia darah. Mereka berpikir bahwa ketika alam rahasia darah dibuka, mereka akan mengambil kesempatan ini untuk bergegas masuk dan mendapatkan harta warisan.
Hasilnya adalah kematian. Dia tidak bisa menyalahkan siapapun. Jika mereka ingin menyalahkan seseorang, mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena terlalu serakah. Atau lebih tepatnya, mereka terlalu lemah. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan 6 penguasa. Ini adalah kesedihan bagi mereka yang lemah. Yang lemah tidak punya hak untuk berbicara di dunia ini. Jika yang lemah ingin bertahan hidup, mereka hanya bisa mengikuti aturan yang ditetapkan oleh yang kuat. Lin Xuan menghela nafas dalam hatinya. Dia bahkan lebih bersemangat untuk menjadi lebih kuat. Hanya ketika dia cukup kuat, dia bisa melakukan apa yang ingin dia lakukan. Setelah beberapa saat, di bawah, di dekat pintu cahaya berwarna darah, hanya sisa-sisa darah dari anggota tubuh yang patah yang tersisa di tanah. Namun demikian, aroma darah di dalamnya tidak menyebar. Sebaliknya, aroma itu memasuki pintu cahaya berwarna darah dan menyerapnya. Cahaya merah darah yang menyilaukan dari pintu cahaya berwarna darah raksasa itu mundur. Hanya cahaya samar dan berdarah yang tersisa. Baru sekarang pintu cahaya merah darah menjadi stabil. Dia bisa masuk sekarang. Ini juga merupakan cara yang benar untuk membuka alam rahasia darah. Namun, 6 penguasa dan kekuatan besar lainnya telah menyembunyikan fakta ini. Mereka hanya menyebarkan berita tentang harta dan warisan yang tak terhitung jumlahnya di alam rahasia darah. Hal itu telah menarik banyak sekali prajurit di seluruh benua. Mereka ingin memanfaatkannya untuk membuka alam rahasia darah sepenuhnya.